Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung, pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020, saya akan membacakan penjelasan liturgi. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah keprihatinan kita bersama karena penyebaran COVID-19 yang berkembang dengan cepat dan meluas, sehingga baik pemerintah, PGI, dan Sinode GKJ memberikan himbauan untuk pencegahan berkembangnya COVID-19 dengan cara social distancing. Oleh sebab itu, Majelis Gereja Kristen Jawa Kamuliaan dalam ibadah Jumat Agung saat ini tetap melakukan ibadah dengan metode berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing. Diharapkan dengan metode ini, kebersamaan kita dalam satu persekutuan umat Tuhan dalam tubuh Kristus di GKJ Kamuliaan akan tetap dikuatkan di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi bersama. Tema ibadah sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode GKJ. Sedangkan bacaan dan liturgi disesuaikan dengan kebutuhan umat. Dalam liturgi ini, peran serta anggota keluarga, ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya terlibat aktif di dalamnya. Bagi umat yang tinggal sendiri, dapat bergabung ke keluarga terdekat atau dapat menggunakan liturgi ini secara mandiri. Waktu atau jam ibadah disesuaikan dengan kesiapan masing-masing anggota keluarga. Terdapat renungan singkat dan dapat dikembangkan oleh setiap keluarga yang akan menggunakannya. Dalam liturgi ini, disiapkan pertelaan dalam rangka perjamuan kudus yang dilaksanakan hari ini, Jumat Agung, tanggal 10 April tahun 2020. Orang tua atau yang sudah baptis dewasa atau sidi yang menjadi pemimpin dalam melaksanakan perjamuan kudus. Roti yang disimbolkan sebagai tubuh Tuhan Yesus dapat dipersiapkan oleh masing-masing keluarga. Serta anggur yang adalah lambang darah Tuhan Yesus dapat dipersiapkan dan dapat diganti dengan media lainnya, air teh atau air mineral. Persembahan dalam ibadah keluarga dikumpulkan dalam satu amplop yang diberi tanggal dan akan diserahkan ke Majelis GKJ Kamuliaan pada ibadah bersama di hari Minggu setelah keadaan secara umum sudah mulai membaik. Semoga kasih, berkat, dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu dapat dirasakan sehingga kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita dipersatukan di dalam kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Roh Kudus kiranya menghadirkan serta menyatukan kami di dalam kematian Tuhan Yesus. Hari ini, Yesus Kristus telah mengenapkan perbuatan kasih Allah Bapa yang menyelamatkan umat berdosa melalui pengorbanan dirinya. Kiranya Roh Kudus membawa kami untuk menerima anugerah keselamatan Allah Bapa di dalam dan oleh darah Yesus Kristus yang telah dikorbankan Allah Bapa bagi kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 183 bait yang pertama, menjulang nyata atas Bukit Kala. Umat yang Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah Jumat Agung pada kesempatan saat ini dengan pengakuan kasih, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa kita turun atas saudara sekalian. Beserta saudara. Silakan duduk kembali. Karena salibnya, hari ini kita bersama dapat hadir dalam ibadah ini. Kita ada karena kasihnya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Manggul salib. Kita nyanyikan bersama. Memanggul salibnya akan diberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan kita sungguh maha
pengasih. Ia tidak segera menghukum anak-anaknya dan yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman-Nya yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan yang ke-8 berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan begitu nyata. Saat kita mau memikul salib bersama dengannya, Dia akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sabda kekuatan dari Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang 6 sampai dengan yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di tengah kami harus menghayati kasih Tuhan dalam perayaan Jumat Agung, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19, kami tetap datang ke hadirat-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, mampukanlah kami saat mendengar, membaca firman-Mu, Tuhan pakai kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Sabda Tuhan memampukan dan menguatkan kami bersama. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan 38. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38. Inilah sapaan firman Tuhan kita di hari Jumat Agung ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama, dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu
bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menghayati dan melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah Jumat Agung saat ini, kita kembali dikuatkan melalui karya salib di dalam kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahkan di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tidak hanya itu, kita pun akan berusaha untuk dapat menghayati iman percaya kita melalui sakramen perjamuan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, aku haus. Demikianlah ucapan yang keluar lirih dari mulut Tuhan Yesus saat Dia masuk ke dalam via dolorosa kehidupan. Ya, aku haus. Inilah bagian yang pertama yang dapat kita lihat di Jumat Agung ini. Sosok guru yang begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat dalam bacaan kita sebelumnya, Yohanes 4 ayat yang ke-10, Dia diperumpamakan sebagai air kehidupan saat Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan. Akan tetapi justru air kehidupan itu merasakan haus dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Inilah yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Kristus. Ini mengatakan bahwa aku haus karena lebih dari 90% tubuh manusia ini terdiri dari air. Sehingga pada saat dia merasakan haus, berarti dia pun ikut ambil bagian dalam penderitaan manusia. Allah tidak meninggalkan manusia sendiri. Dan lebih daripada itu, Dia pun ikut ambil bagian dalam apa yang dirasakan oleh manusia. Sehingga ada ungkapan, aku haus. Inilah juga yang saat ini sedang kita alami. COVID-19 terjadi di seluruh negara. Ribuan korban sudah melayang. Bahkan jutaan orang saat ini terjangkit COVID-19. Banyak orang beragama mengatakan, di mana Tuhan? Akan tetapi sapaan firman Tuhan di Jumat Agung ini kembali menguatkan kita. Aku haus. Berarti apa? Allah pun ikut ambil bagian dalam penderitaan yang saat ini sedang dialami oleh manusia. Dia tidak meninggalkan manusia sendiri. Dia tidak meninggalkan kita sebagai orang percaya sendiri menghadapi pergumulan ini. Aku haus sebagai tanda bahwa Allah pun merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Lalu yang kedua, pada saat Tuhan Yesus mengucapkan sudah selesai,
Atau kalau kita lihat di dalam terjemahan aslinya, tetelestai. Bahasa Jawa menggunakan ejaan ini sebagai wis rampung, atau dalam versi Latin consumatum et consuma. Yaitu apa? Bukan hanya sebatas sudah selesai, akan tetapi wis rampung, sudah menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan Tuhan Yesus selama berada di dunia, sampai dikorbankan di atas kayu salib. Wis rampung, tetelestai. Tidak ada yang kurang. Semua dirampungkan, diselesaikan oleh Yesus. Inilah yang kedua. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Dia ikut ambil bagian di dalamnya. Jikalau yang bagian pertama tadi dia ikut serta di dalamnya dalam penderitaan manusia, akan tetapi yang kedua, Allah sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, karena keterselesaian ini, kita diajak untuk kuat dan mampu untuk menghadapinya. Rangkaian karya penyelamatan Allah diselesaikannya. Bahkan ketakutan yang begitu ngeri sekalipun saat dia berada di Getsemani dapat dihalau, karena kuat kuasa Allah selalu ada dan menyertai. Dan inilah juga kita, Ibu Bapak Saudara Kristus. Kita kembali diingatkan, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita sudah menyelesaikan itu semua. Sehingga bagian yang ketiga yang dapat kita lihat dari bacaan kita saat ini, salib tidak melulu kaitan dengan masalah penderitaan, masalah ketakutan dan kengerian, akan tetapi salib melambangkan juga kehidupan yang baru. Yang baru seperti apa? Dari bagian yang ketiga ini kita dapat melihat tokoh Yusuf dari Arimatea. Hal yang menarik. Yusuf dari Arimatea ini orang yang baru bertemu, dan justru dengan hal ini dia dengan terang-terang mengatakan bahwa menjadi murid Yesus. Dan dia memberanikan diri untuk dapat menurunkan jenazah Yesus. Dan tidak hanya itu, kalau kita lihat di ayat yang ke-39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, sehingga ada ungkapan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang Yesus sampaikan dalam percakapan bersama dengan Nikodemus. Ya, dua orang ini mau dengan terang-terangan mengatakan bahwa akulah murid Yesus. Ada perubahan di tengah segala sesuatu yang mencekam. Ternyata salib itu dapat mengubah. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, ternyata salib memperbarui kehidupan manusia. Inilah juga mungkin ibu bapak saudara dan saya adalah Yusuf dari Arimatea, dan juga Nikodemus yang tidak percaya ini itu akan karya Allah, akan tetapi justru melalui peristiwa iman saat ini, Jumat Agung, dan nanti roti dan anggur perjamuan kita akan nikmati. Kita menjadi Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang baru, yang hidup dengan baru dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita dikuatkan karena salib memampukan kita untuk dapat menurunkan mayat Yesus, mempercayainya, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa rangkaian atau doa syafaat yang akan kita doakan bersama, baik itu pergumulan umat, sakit, anak sekolah, pekerjaan, pasien yang terjangkit virus COVID-19, serta keluarga yang menyertai mendampingi, lalu para tenaga medis dan non-medis yang ikut ambil bagian dalam menanggulangi COVID-19, serta pemerintah diberikan hikmat dan kemampuan dalam mengupayakan penanggulangan COVID-19 ini, serta pergumulan keluarga kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Salib Allah memperbaharui kehidupan kami. Salib yang memampukan kami untuk menapaki kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam pengorbanan bersama dengan Allah, kasih itu nyata. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan umat-Mu dalam pergumulan kami masing-masing. Baik itu umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini pun masih sekolah di rumah untuk menghadapi pergumulan saat ini, ya Allah. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan. Kami juga menyerahkan, ya Allah, dalam kesempatan saat ini untuk pasien, masyarakat yang terjangkit virus COVID-19, baik mereka yang positif ataupun ODP dan yang lainnya, ya Allah, kami berdoa ada semangat, kekuatan, dan kemampuan untuk mereka dapat menghadapi, sehingga kesehatan mereka dipulihkan di dalamnya. Kami juga menyerahkan keluarga. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan bagi keluarga-keluarga ini. Berikanlah penghiburan. Tuhan sertai dampingi, entah itu sebagai orang tua, anak-anak, suami, istri, kakak ataupun adik. Mereka saling mendukung, menguatkan satu dengan yang lainnya, Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis, baik yang dokter, perawat, ataupun relawan yang lainnya. Tuhan sertai dampingi mereka, berikanlah kekuatan. Karena mereka menjadi garda terdepan dalam menghadapi virus ini. Kami serahkan, ya Allah, kekuatan, kesabaran, hikmat Tuhan berikan, dan juga kesehatan bagi mereka. Begitu juga keluarga mereka. Entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak ataupun adik. Mereka yang terjun ambil bagian dalam menangani kasus ini, ya Allah, pandemik ini. Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga. Mengucap syukur Tuhan pakai mereka untuk dapat merawat, menolong, bahkan memberikan semangat motivasi bagi seluruh masyarakat, terkhusus mereka yang telah terjangkit COVID-19 ini. Kami serahkan, ya Allah, para tenaga medis dan non-medis, Tuhan berikan kekuatan di dalamnya. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan dalam mengupayakan penanggulangan pandemi virus COVID-19 ini. Kebersamaan itu dimunculkan di dalamnya, sehingga kami dikuatkan dalam menghadapi COVID-19. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu, ya Allah. Kami yakin dan percaya dengan pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden ini dapat dan mampu melewati pergumulan bersama ini dengan hikmat daripada Tuhan saja. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagai mana yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil mengiringi kita memberikan persembahan, marilah kita pujikan dengan sukacita Kidung Jemaat 407 bait pertama. Tuhan, Kau Gembala kami. Bapak surga, Bapak yang penuh kasih dan selalu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dengan kasih-Mu yang begitu besar. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, Bapak, mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak-Mu sudah memberikan siraman rohani melalui firman yang sudah Kau taburkan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Setiawan. Bapak, biarlah firman ini boleh tetap tinggal dalam hati kami untuk memberi kekuatan kepada kami untuk kami boleh tetap siap, tetap tegar, tetap semangat dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami, termasuk pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, dalam menghadapi pandemik COVID-19. Bapak, kami mengakui banyak hal yang menjadi pergumulan kami, tapi kami yakin bersama Tuhan kiranya kami dikuatkan. Bapak, kami pada saat ini juga ingin mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan berkat yang selalu melimpah kepada kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati dan biarlah ini berguna bagi pelayanan kami di GKJ Kemuliaan. Dan kiranya Tuhan juga berkati tangan-tangan yang akan mengelola, sehingga ini juga dapat dikelola dengan baik dan berguna bagi pelajaran kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu di muka bumi. Ampuni kami Bapa apabila ada hal-hal yang terselip dalam kami mempersembahkan, dan biarlah kami boleh selalu diperbaharui dengan firman Tuhan sudah kami dengar. Terima kasih Bapa. Doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk ke dalam sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah,
tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita kembali menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, saat Jumat Agung ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati roti dan anggur perjamuan-Mu. Oleh sebab itu, mampukan kami melalui roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati, kami dapat merasakan kasih penyertaan Tuhan. Kami dapat merasakan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebagai pengorbanan untuk menghapus dosa kami. Dan melalui itu, kami pun dikuatkan menghadapi pergumulan kehidupan kami bersama saat ini. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya.
Umat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Dengan mengingat, percaya dan mengucap syukur atas karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah yang dicurahkan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat dan percaya, setelah bersuka cita atas karya pengorbanan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terima dan minumlah anggur ini. Sebagai wujud ungkapan syukur kita, di mana Tuhan telah mengundang kita untuk dapat menikmati roti dan anggur perjamuan. Mari kita bernyanyi bersama, Tuhan Kau Gembala kami, sambil kita mengumpulkan persembahan perjamuan kudus. Mari kita bersatu di dalam doa, dan doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah kelemahan keterbatasan kami, bahkan mungkin di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kami menghadapi COVID-19 sebagai pandemik ini ya Allah, kami diberikan kesempatan untuk menikmati roti dan anggur. Oleh sebab itu melalui ini kami dikuatkan kembali bahwa kasih, cinta, dan penyertaan Tuhan melalui karya pengorbanan di atas kayu salib Jumat Agung saat ini, kami dikuatkan untuk kami dapat melangkah. Tuhan selalu menyertai dan mendampingi kami, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Inilah seru dan doa kami. Dalam cinta kesetaraan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah Jumat Agung pada kesempatan ini. Kiranya Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan masih tetap dapat melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Tetap di rumah, Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Terima kasih. Amin.
Amin.